Bab 436 semuanya adalah uang asli. Setelah berkata seperti itu, Valentino pun membalikkan tubuhnya dengan santai dan berjalan ke samping. Pandangan semua orang mengikuti pergerakan Valentino. Barulah pada saat itu mereka menyadari bahwa entah sejak kapan, sudah ada sebuah motor roda 3 yang terparkir di dalam halaman. "Bangsat! Siapa yang berani-beraninya membawa benda rongsokan itu ke sini?" seru Robert sedikit kebingungan. Walaupun yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, tapi mereka juga memiliki pikiran yang sama dengan Robert. Bukan hanya motor roda 3 elektrik itu terlihat sudah rusak, tapi ada juga bekas oli seolah-olah habis dipakai menarik gerobak. Ada beberapa karung di bagian bagasinya. Meskipun karung-karung itu disusun dengan rapi, tetap saja itu semua hanya karung. Dengan wujud motor roda 3 yang seperti ini, siapapun akan menganggap bahwa barang-barang yang ada di bagasinya adalah sampah. Akan tetapi, ekspresi Valentino terlihat biasa saja. Dia berjongkok dan membuka simpul yang ada di bodi motor. "Valentino, kamu sedang apa?" tanya Robert sambil mengernyit sementara yang lain memperhatikan dengan ekspresi bingung. "Bukankah kamu ingin melihat bagaimana istriku menyelesaikan masalahnya? Beginilah caranya," sahut Valentino dengan nada santai. Dia menjelaskan tanpa menoleh dan fokus membuka simpul tali. Robert tertegun sesaat, lalu bertanya dengan nada serius. "Barang apa itu yang kamu bawa di motormu?" "Uang," jawab Valentino dengan nada yang sangat percaya diri. Seolah senyuman datar tersungging di bibirnya. Kiara pun menimpali sambil mendengus dingin. "Mana mungkin di dalam sampah itu ada uang? Cepat bawa pergi. Jangan sampai benda itu mengotori halaman rumah nenekku." Valentino balas menggeleng pelan. Dia sudah berhasil membuka sebagian besar simpulnya dan berkata, "Ini semua adalah uang. Uang tunai. Mengerti tidak? Ini semua adalah uang tunai." Semua orang sontak tercengang begitu mendengarnya. "Maksud Valentino, motor roda 3 ini penuh dengan uang tunai." "Aku sama sekali tidak percaya dengan ucapanmu," kata Robert sambil cemberut. Valentino tidak menyahut apa-apa. Dia menarik semua talinya hingga terlepas, lalu satu tangannya menggenggam sebuah karung. "Kalau begitu, coba buka matamu itu selebar mungkin dan lihat baik-baik apa isi karung ini." Kemudian, Valentino mengerahkan tenaga untuk menarik semua karung itu turun dari motor. Bam! Serak! Karung itu terjatuh ke atas lantai, dan mata semua orang memandanginya dengan lekat. Mereka semua pun sontak tertegun di tempat seolah-olah ada yang membuat mereka tidak bisa bergerak, termasuk Nyonya Besar Kusuma dan Angel. Mulut kantong karung itu terbuka dan menumpahkan beberapa tumpuk uang tunai berwarna merah ke atas lantai. Mata semua orang terpana melihatnya. Mata mereka membelalak lebar dan jantung mereka berdegup dengan begitu kencang. "Ya ampun!" Detik berikutnya, napas mereka semua secara serempak terkesiap kaget. Bahkan ada beberapa anak perempuan yang sontak berseru terkejut. Ternyata motor roda 3 butut itu memang membawa uang tunai sungguhan. Kira-kira, berapa total semua uang tunai ini? Setidaknya jumlahnya pasti miliaran, bukan? Angel menatap semua uang tunai itu dengan takjub. Dari mana Valentino mendapatkan uang-uang ini? Dia tidak pernah meminta Valentino pergi ke suatu tempat untuk mengumpulkannya. Dari mana asal uang sebanyak ini? "Cukup atau tidak? Kalau tidak cukup, tenang saja. Masih ada lagi," kata Valentino sambil tertawa datar. Dia menarik sebuah karung lainnya dengan santai seolah-olah sedang membawa turun sampah. Pruk! Serak! Karung yang kedua terjatuh ke atas lantai. Mulutnya terbuka dan lagi-lagi menunjukkan tumpukan uang tunai berwarna merah yang tidak terhitung jumlahnya. Semua orang menjadi tercengang lagi. "Tidak usah panik, masih ada lagi," sahut Valentino. Kemudian, dia menarik turun semua karung yang ada di atas motor. Karung-karung itu jatuh berdebum ke atas lantai. Bunyinya kencang sekali seperti ada batu berat yang terjatuh ke atas tanah. Akan tetapi, kedengarannya seperti sesuatu yang menghantam benak semua orang dengan kuat. Hanya dalam waktu 1 menit, uang-uang tunai berwarna merah itu berserakan pada jarak sekitar 3 meter dari Valentino. Valentino jadi terlihat seperti sedang berdiri di atas tumpukan uang tunai yang tidak terhitung jumlahnya. Uang sebanyak itu sudah cukup untuk membuat banyak orang seperti kesetanan, tapi Valentino hanya meliriknya dengan acuh tak acuh seolah-olah dia sedang melihat tumpukan uang 2000-an. Ini, Robert hanya bisa berujar dengan terbata-bata sementara Kiara membelalakan matanya lebar-lebar tanpa sanggup mengatakan apa-apa. Angel juga merasa sangat terkejut. Mulut semua anggota keluarga Kusuma lainnya menganga lebar, sampai-sampai seakan sebutir telur angsa akan muat masuk ke dalam setiap mulut mereka. "Bagaimana? Kalau tidak cukup juga, tenang saja, masih ada lagi." Valentino tersenyum datar, lalu melambaikan tangannya dan tempat penyimpanan di motor roda 3 itu terbuka. Brak! Tiba-tiba, sisi pinggir tempat penyimpanan itu pun terjatuh. Kemudian, Valentino menyingkapkan kain hitam yang menutupi bodi motor. Bus! Semua orang segera memperhatikan ke arah Valentino. Di dalam tempat penyimpanan motor roda 3 yang sudah butut itu, terdapat bertumpuk-tumpuk uang tunai. Setiap tumpuk uang disusun dengan rapi untuk memenuhi tempat penyimpanan. Astaga! Ya ampun! Ada banyak anggota keluarga Kusuma yang berseru kaget, tapi ada lebih banyak lagi anggota keluarga yang termangu tidak sanggup berkata-kata. Mereka semua merasa sangat tercengang. Bahkan jumlah kartu bank dengan saldo sebesar 20 miliar saja tidak terlihat sebanyak uang tunai ini.
Jadi, mereka semua sangat kaget melihatnya. Hanya ada uang tunai kemanapun mereka melihat. Pemandangan yang seperti ini benar-benar membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Bahkan mereka tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang mereka rasakan saat ini. Valentino meletakkan kedua tangannya di belakang punggung dan menatap semua orang yang ada di tempat itu dengan santai. Semua uang ini pasti cukup untuk menyelesaikan krisis perusahaan kali ini. Walaupun tidak ada yang menyahut, mereka semua mengangguk menyetujui dalam hati. Tentu saja semua uang ini pasti cukup. Tunggu dulu. Biar ku periksa apakah semua uang ini asli atau tidak. Kalau kamu berani-beraninya mencurangi nenek dengan memberikan uang palsu, kujamin kamu tidak akan bisa melangkah keluar dari gerbang rumah ini dengan selamat. Sahut Robert secara tiba-tiba. Kemudian, dia segera bergegas maju dan memeriksa satu tumpuk uang. Semua orang menatap Robert dengan penuh penantian, bertanya-tanya seperti apa hasil pemeriksaan yang Robert lakukan. Begitu meraba tekstur uang tunai itu, Robert langsung tahu bahwa uang ini asli. Semua uang ini bahkan terbukti baru saja ditarik dari bank karena ada stempel ban berwarna putih di atasnya. Mustahil. Gumam Robert tercengang, lalu mengambil satu tumpuk yang lain dan memeriksanya lagi. Setumpuk demi setumpuk dia periksa, tapi semakin banyak yang Robert periksa, dia pun semakin tercengang. Pada akhirnya, dia hanya bisa terdiam lemas. Semua uang ini! Robert menelan air ludahnya dan menatap Valentino dengan sorot terkejut. Robert, semua uang ini palsu, kan? Cepat, katakan! Desak Kiara. Saat ini, Nyonya Besar Kusuma tidak bisa bersikap tenang lagi. Dia berjalan menghampiri Robert dan bertanya. Bagaimana, Robert? Robert sama sekali tidak menjawab, dia terlihat seperti orang yang pikun. Robert, apa-apaan ini? Tanya Bobby. Barulah pada saat itu kesadaran Robert kembali. Dia mengedip-kedipkan matanya sebanyak beberapa kali dan menjawab. Ayah, uang ini, semuanya, asli, ini semua uang asli yang baru saja ditarik dari ban. Semua orang sontak tercengang begitu mendengarnya. Awalnya, ada beberapa dari mereka yang berpikir bahwa mungkin saja Valentino menggunakan uang palsu untuk mengelabui semuanya. Mereka sudah menanti-nanti untuk mengolok-olok Valentino. Akan tetapi sekarang, Robert sudah memeriksa uang-uang itu dengan mata kepalanya sendiri. Memang tidak keseluruhannya, tapi ada banyak sekali tumpukan yang sudah dia periksa. Menurutnya, semua uang ini asli. Mereka semua menjadi tidak sanggup berkata-kata. Bab 437 Hadiah Besar. Hari ini, Valentino yang diejek selama 3 tahun baru saja membawa semotor uang tunai. Melihat jumlah uang itu, sepertinya melebihi puluhan miliar. Tatapan semua orang terhadap Valentino pun berubah. Robert mendadak berdiri dan berteriak dengan mata terbelalak. Valentino, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Robert tidak akan mempercayai bahwa pecundang seperti Valentino ini akan bisa mengeluarkan begitu banyak uang. Bukannya kemarin sudah dibilang? Uang ini dikumpulkan oleh istriku, aku hanya bertanggung jawab untuk membawanya kembali. Jawab Valentino datar. Angel langsung mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Valentino. Tatapannya penuh dengan keraguan dan kebingungan. Sementara Valentino malah mengedipkan matanya dan membalas Angel dengan sebuah tatapan meyakinkan. Semua orang pun menghela napas lega. Ternyata ini bukan uang milik Valentino. Memang benar, bagaimana mungkin orang tidak berguna ini dapat mengeluarkan uang tunai sebesar puluhan miliar. Meskipun Valentino baru saja mengganti 2 mobil mewah akhir-akhir ini, masih belum bisa dipastikan apakah mobil itu miliknya. Akan tetapi, Angel sangatlah luar biasa. Dia bisa mengeluarkan uang sebanyak ini. Angel, dari mana uang ini berasal? Nyonya Besar Kusuma menoleh untuk menatap Angel. Uang ini, aku meminjamnya dari teman. Angel terdiam sejenak, namun dia tidak mengungkapkan kebenarannya. Apa kamu mengenal teman yang begitu kaya? Kiara mengerutkan alisnya dan melihat Angel. Nyonya Besar Kusuma langsung mengibaskan tangannya untuk menghentikan Kiara begitu dia selesai berkata. Nyonya Besar Kusuma hanya suka melihat hasil tanpa memedulikan proses. Hasilnya adalah Angel membawakan uang tunai yang berjumlah besar. Bagus! Bagus! Angel, kamu berjasa dalam permasalahan perusahaan kali ini? Nyonya Besar Kusuma tidak pelit untuk memuji Angel. Walau yang lainnya iri terhadap Angel, mereka juga tidak bisa berkata apapun. Lagi pula, mereka tidak memiliki kemampuan untuk membawakan uang tunai sebesar puluhan miliar. Angel langsung menjawab. Terima kasih, Nenek, semua ini berkat ada Valentino yang membantuku. Apa yang bisa dia bantu dengan membawa motor roda 3 yang murahan itu? Beraninya si Valentino itu memperlakukan masalah ini dengan santai. Kamu harus tahu bahwa pada dasarnya uang ini dianggap milik keluarga Kusuma. Kalau Valentino membuatnya hilang, apa dia mampu mengganti ruginya? Dengus Kiara lagi. Sebelum istriku memutuskan untuk memberikan uang ini kepada perusahaan, uang ini masih tetap milik istriku. Walau aku membuat hilang uang istriku, apa hubungannya denganmu? Jawab Valentino datar. Kamu? Kiara terdiam di tempat. Sementara yang lain tidak berani berkata banyak, karena apa yang dikatakan Valentino benar. Uang ini sudah dibawa kemari, tapi ini adalah uang yang dikumpulkan oleh Angel. Angel memiliki kekuasaan untuk memilih apakah memberikannya kepada perusahaan atau tidak. Nyonya Besar Kusuma buru-buru menatap ke arah Angel. Angel, perusahaan ini adalah hasil kerja keras kakekmu, jadi? Angel meragu sejenak, tapi dia pun tetap menjawab. Aku tahu, Nenek.
Uang ini akan kuberikan pada perusahaan. Baik, baik. Nyonya Besar Kusuma pun mengangguk-angguk kepalanya. Terhadap hal ini, Nyonya Besar Kusuma masih merasa puas dengan apa yang dilakukan Angel. Valentino mengulurkan tangannya dan menunjuk ke beberapa keturunan keluarga Kusuma termasuk Robert. Lalu dia pun memerintah dengan nada tenang. Kamu dan juga kamu, kalian masukkan uang itu ke mobil. Jika ada kurang 1 rupiah pun, aku akan menyuruh kalian menggantinya dengan 200 juta. Valentino, kamu berani memerintahku. Robert menatap Valentino dengan marah. Cepat masukkan. Tidak menunggu Valentino menjawab, Nyonya Besar Kusuma sudah memerintahkannya. Robert dan yang lainnya hanya bisa menggertakkan giginya dan terdiam. Mereka hanya bisa bertindak sebagai kuli untuk satu kali ini dan memindahkan semua uang ke mobil di bawah pengawasan Valentino. Valentino, nenek tidak akan mempermasalahkan tentang kamu memukuliku, tapi aku pasti tidak akan selesai begitu saja. Kiara menatap Valentino dengan tatapan dingin. Apa yang bisa kamu lakukan terhadapku? Nada bicara Valentino membawa kesombongan. Berbicara dengan orang yang tidak masuk akal, tentu saja harus lebih tidak masuk akal darinya. Aku memang tidak bisa melakukan apa-apa terhadapmu. Akan tetapi, kamu harus ingat, aku, Kiara, adalah orang yang akan menikah ke keluarga Wijaya Kota Kamar dan menjadi nyonya muda mereka kelak nanti. Kamu sudah memukul nyonya muda keluarga Wijaya, sampai saat itu kamu akan tahu akibatnya. Jejak telapak tangan di muka Kiara masih belum hilang, tetapi nada bicaranya sangatlah sombong. Apa kamu mengira mahar sebesar 18 miliar itu untuk kamu? Valentino memegang dagu dan tersenyum dengan penuh arti. Kalau bukan aku, apakah mungkin untuk Angel yang sudah menikah ini? Cibir Kiara. Pada perjamuan keluarga di akhir bulan, aku akan memberi kalian sebuah hadiah besar. Valentino berkata pada orang yang ada di sekitar dengan tersenyum tipis. Setelah itu, di bawah tatapan rumit semua orang di keluarga Kusuma, Valentino menyuruh Angel untuk duduk di sampingnya. Dia pun membawa motor roda 3 dan pergi dengan perlahan. Setelah 2 orang itu pergi, Nyonya Besar Kusuma melirik mereka semua, kemudian menghela napas panjang dan meninggalkan halaman, kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Yang lainnya pun bubar, mereka tidak memiliki ambisi apapun dan terus menjadi parasit grup Kusuma. Sementara di sisi lain, Kiara, Bobby dan Robert bertemu lagi. Apa yang terjadi ini? Dari mana Valentino bisa mendapatkan begitu banyak uang? Bukannya pihak bank sudah tidak memberikan pinjaman kepada grup Kusuma lagi? Raut wajah Bobby terlihat masam. Awalnya mereka sangat percaya diri, namun malah berakhir seperti ini. Ayah, uang itu dikumpulkan oleh Angel, tidak ada hubungannya dengan pecundang Valentino itu. Robert mengoreksi. Kalau begitu dari mana Angel mendapatkan uang ini? Bobby mengernyitkan keningnya pelan. Siapa lagi? Pasti Maple Real Estate. Kiara menggertakkan giginya. Robert tercengang sejenak, lalu berkata, dulu aku mendengar darimu bahwa hubungan Angel dengan Maple Real Estate tidak normal, saat itu masih tidak yakin. Namun sekarang sepertinya kamu sudah menebaknya dengan benar. Kalau tidak, mengapa Maple Real Estate berusaha melindunginya dan juga meminjamkannya uang sebesar 20 miliar? Kiara semakin yakin dalam hatinya bahwa Angel pasti sudah berselingkuh. Robert pun terkekeh sambil berkata, aku tidak marah lagi begitu mendengar perkataanmu ini. Aku malah merasa kasihan pada Valentino, sudah diselingkuhi pun tidak tahu dan masih berlagak di hadapanku. Bukannya dia bilang saat perjamuan keluarga di akhir bulan, dia akan memberikan kita hadiah besar. Sampai saat itu, aku juga akan memberinya sebuah hadiah besar. Ketika mengatakan hal ini di depan semua anggota keluarga Kusuma, aku akan melihat bagaimana Angel akan menjelaskannya. Aku juga akan melihat bagaimana Valentino terus tinggal di keluarga Kusuma. Kebencian melintas pada tatapan mata Kiara. Baik, kita akan lakukan itu. Bobby membuat keputusan akhir. Di depan kediaman Nyonya Besar Kusuma, Valentino baru saja membawa Angel keluar dari kediaman dengan membawa motor roda 3. Telinganya pun langsung ditarik orang. Psst, apa yang kamu lakukan? Valentino langsung menutupi telinganya. Angel menatap Valentino dengan mata terbelalak dan bertanya. Katakan dengan jujur, dari mana uang itu berasal? Semua ini adalah uangku sendiri. Jelas Valentino dengan serius. Valentino, kalau kamu omong kosong denganku lagi, aku akan turun dari motor ini sekarang dan berjalan kembali sendiri. Angel menatap Valentino dengan tatapan serius. Kamu ini, ucapan jujur pun tidak dipercayai olehmu. Baiklah, aku meminjam dari bank. Jawab Valentino sambil menggelengkan kepalanya. Apa yang bisa kamu jadikan barang jaminan? Mobil atau rumah? Cicilan rumah pun belum selesai dibayar, mobil juga dipinjamkan oleh temanmu, kan? Apa yang bisa kamu jadikan barang jaminan? Ginjal. Angel tidak bisa mempercayai omongan Valentino. Bab 438 tangkap dalang di balik layar. Aku punya banyak teman, Harry dari Black Tiger Security, Danu dari pusat kebugaran Maple Dawn, juga Hendrik dari Maple Real Estate. Bukankah mereka semua temanku? Jawab Valentino dengan serius. Angel terdiam setelah mendengar apa yang dikatakan Valentino. Dia juga mengenal ketiga orang yang Valentino sebutkan tadi. Angel pun tahu bagaimana sikap Eri dan Danu terhadap Valentino. Kalau Hendrik, dia pernah mengundang Valentino secara khusus untuk naik ke atas panggung ketika upacara peletakan batu pertama zona pengembangan kota Arteria. Meskipun Angel tidak mengetahui pasti bagaimana hubungan di antara Valentino dan Hendrik, yang jelas jika Eri dan Danu membantu Valentino bersamaan, sangat mudah bagi Valentino untuk mendapatkan uang sebanyak 20 miliar.
Terima kasih, aku akan mengembalikan uang ini secepatnya. Bunga yang mereka minta tidak tinggi, kan? Tanya Angel dengan khawatir. Tidak tinggi, tidak apa-apa. Gunakan saja uang ini sesuka hatimu. Uangku kan uangmu juga. Valentino melambaikan tangannya. Baiklah, terima kasih, Yang. Angel mengecilkan suaranya ketika mengucapkan kata terakhir. Akan tetapi, Valentino masih dapat mendengarnya. Valentino pun menolehkan kepalanya untuk melihat Angel. Dalam kurun waktu 3 tahun, ini adalah pertama kali Angel memanggilnya sayang. Apa? Aku tidak dengar. Coba katakan sekali lagi. Valentino mengatakannya sambil tersenyum. Mengemudi dengan benar. Wajah Angel memerah. Kemudian dia mengulurkan tangannya untuk memukul Valentino. Valentino pun tertawa. Dia menyetir motor ke perusahaan tanpa banyak bicara. Di malam hari, Valentino menerima telepon dari Hendrik. Tuan Muda Valentino, mahar sudah siap dan dapat diantar ke keluarga Kusuma kapanpun. Menurutmu kapan waktu yang tepat untuk mengantarnya? Hendrik memberikan laporan kepada Valentino. Akhir bulan ini, di hari ketika keluarga Kusuma mengadakan perjamuan keluarga. Jawab Valentino. Awalnya, Valentino berencana untuk mengungkapkan semuanya di hari ulang tahun Angel. Akan tetapi setelah dipikir-pikir, mungkin dengan mengantar mahar lebih awal dapat membuat Kiara dan yang lainnya tutup mulut. Hendrik sedikit menganggukkan kepalanya. Nanti aku akan memberimu sebuah daftar nama. Tolong bantu aku periksa siapa orang di balik perusahaan-perusahaan ini. Jangan bertindak gegabah setelah mendapatkan informasinya. Aku akan meminta Dan untuk mengurus masalah ini. Kata Valentino. Baiklah, Tuan Muda Valentino. Hendrik pun menyetujuinya. Setelah itu, mereka pun langsung menutup telepon. Pagi hari berikutnya, Valentino mengambil gambar daftar nama 12 perusahaan itu, lalu mengirimkannya pada Hendrik. Grup Kusuma saat ini sudah sepenuhnya dipimpin oleh Angel. Kalau ada orang yang ingin mencari masalah dengan perusahaan, maka orang itu berurusan dengan Angel dan sudah pasti Valentino tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Oleh karena itu, mereka harus menemukan dalang di balik layar. Di saat yang bersamaan, 12 perusahaan yang dihasut Frederick untuk bergabung melawan keluarga Kusuma kini menjadi hancur berantakan. 11 dari 12 perusahaan ini bergantung pada pinjaman bank. Namun saat ini, pinjaman dari 12 perusahaan di bank semuanya ditolak, tidak ada sepeser uang pun yang dipinjamkan. Tidak peduli bank negeri atau bank swasta, semuanya menolak pengajuan pinjaman mereka. Jelas-jelas bank bisa meminjamkan uangnya, tetapi tiba-tiba saja sesuatu yang tidak terduga terjadi, hingga membuat pinjaman mereka langsung dibekukan. Awalnya, mereka mengira telah terjadi masalah pada kas bank, sehingga semua pinjaman yang diberikan dibekukan. Namun setelah mencari tahu, ternyata semua pengajuan pinjaman perusahaan lain disetujui kecuali 12 perusahaan mereka. Inilah alasan mengapa mereka terus memikirkan hal tersebut. Sebodoh-bodohnya mereka juga tahu kalau semua ini pasti berhubungan dengan grup Kusuma. Jadi, mereka pun mengadakan rapat pertemuan darurat dengan Frederick. Setelah memahami situasi saat ini, Frederick pun merasa terkejut. Taktik seperti ini lebih dari sekadar menakutkan. Sepertinya grup Kusuma tidak bisa kita serang untuk sementara waktu. Pasti ada pihak yang melindungi mereka dari belakang. Raut wajah Frederick terlihat sangat masam. Orang pertama yang dia pikirkan adalah Maple Rain Real Estate. Karena belakangan ini grup Kusuma memiliki hubungan yang cukup erat dengan Maple Rain Real Estate. Lalu apa yang harus kita lakukan, Tuan Muda Frederick? Sebelumnya kamu sudah berjanji kalau semuanya akan baik-baik saja dan kita akan mendapatkan keuntungan yang besar. Belasan pria parubaya itu pun gelisah. Sial! Mana aku tahu harus berbuat apa? Namanya juga investasi, selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Sekarang ketika kalian merugi, apa urusannya denganku? Frederick mendengus dingin kemudian berdiri. Belasan pria parubaya itu tidak berani mengungkapkan amarah. Mereka menyesal, andai saja mereka mengetahuinya sejak awal, mereka pasti tidak akan tergoda dengan keuntungan yang dijanjikan Frederick. Kuberitahu kalian, kalau sampai kalian berani mengadukanku, maka kalian semua akan mati. Frederick mengancam. Setelah itu dia berjalan keluar. Perubahan mendadak ini membuat 12 perusahaan itu menjadi panik. Sebenarnya ini hanyalah langkah pertama dari rencana awal Frederick, tetapi dia terpaksa harus menunda beberapa aksi lain yang sudah dia rencanakan sebelumnya. Karena ada Maple Rain Real Estate yang melindungi grup Kusuma, Frederick tidak mampu mengakuisisi grup Kusuma. Frederick mengernyitkan alisnya dan berpikir, sepertinya jika dia ingin berhadapan dengan Valentino dan Angel, dia hanya bisa menyerangnya sendiri, tanpa melibatkan keluarga Kusuma secara langsung. Keesokan harinya, Angel kembali ke perusahaan dengan membawa uang sebanyak 20 miliar. 10 pemegang saham perusahaan terkejut hingga tidak mampu berkata-kata, kesetiaan mereka terhadap Angel pun semakin bertambah. Uang sejumlah 20 miliar dialirkan ke dalam rantai modal, masalah yang dihadapi perusahaan kini terpecahkan, seluruh karyawan perusahaan pun tersenyum senang. Angel merasa terharu ketika melihat perusahaan yang semula suram menjadi bangkit kembali. Valentino kembali membantunya sekali lagi. Dalam benak Angel, dia tiba-tiba teringat akan apa yang dikatakan Valentino semalam. Bantuan modal 20 miliar ini hanyalah permulaan, nanti akan ada lagi yang menyusul. Aku pasti akan membuat siapapun yang merugikan istriku menjadi sengsara. Angel tidak mengerti dengan apa yang Valentino rencanakan selanjutnya, tetapi dia menantikannya. Dalam kurun waktu ini, Valentino sama sekali tidak pernah mengecewakan Angel.
Hendrik dengan cepat melaporkan hasil penyelidikan kepada Valentino. Meskipun apa yang Frederick lakukan sangat tertutup dan dia juga sudah mengancam 12 perusahaan tersebut untuk merahasiakannya. Dengan kemampuan Hendrik, bagaimana mungkin dia tidak bisa menemukan kalau Frederick adalah dalangnya? Hanya dalam waktu semalam saja, Hendrik mampu menyelidiki Frederick dengan jelas. Bahkan dia pun menyelidiki tempat di mana Frederick dan 12 perusahaan itu mengadakan pertemuan. Aku sangat tidak menyangka, ternyata dia sebajingan ini. Valentino tertawa hina ketika membaca isi pesan di ponselnya. Valentino sungguh tidak menyangka kalau Frederick sedendam ini kepadanya. Hanya karena beberapa kalimat yang diucapkan Valentino kepadanya di pintu restoran, Frederick sampai melakukan cara sekeji ini untuk menghancurkan grup Kusuma. Tentu saja Valentino tahu kalau semua ini pasti ada campur tangan Chloe. Memang ada wanita yang merupakan sumber masalah. Namun, saat ini Valentino tidak tertarik untuk berurusan dengan mereka. Bab 439 tidak kurang satu pun. Sabrian sudah mengatakan pada Valentino bahwa pinjaman untuk perusahaan-perusahaan itu macet. Pada saat ini, pihak yang merasa paling panik dan yang paling menderita seharusnya adalah ke-12 perusahaan itu, kan? Valentino tahu apa yang dipikirkan Sabrian, jadi dia menyetor dana sebesar 400 miliar di Bank Now. Sabrian pun merasa senang tanpa alasan. Alasan terbesar lainnya adalah Sabrian tidak perlu pergi untuk menghadapi mereka. Bahkan Frederick yang bergantung pada keluarga Brianto pun tampak seperti semut di mata Valentino. Jadi, bagaimana mungkin Valentino peduli dengan keberadaan semut sepertinya? Keluarga Willianto yang ada di kota Neo belum memenuhi syarat untuk membuat Valentino menyukai mereka. Akan tetapi, jika kali ini tidak bisa, bukan berarti kedepannya juga tidak bisa. Jika Frederick tidak bertobat dan masih memiliki rencana lainnya lagi, Valentino tidak akan segan untuk mengurangi satu keluarga di kota Neo. Saat ini, 12 perusahaan itu memang sedang berada dalam keadaan yang kacau. Jika dipikir-pikir, kalau 12 perusahaan itu bekerja sama, bahkan sekalipun keluarga Kusuma tidak dapat dihancurkan, hal ini bisa membuat rantai modal perusahaan keluarga Kusuma terputus dan membuat mereka mengalami kerugian besar. Akan tetapi, merekalah yang telah memutus rantai modal saat ini. Meski mereka telah berusaha mengumpulkan uang, tetap saja tidak bisa menutupi kesenjangan dalam pendanaan mereka. 3 hari berlalu dengan cepat. Hari ini, Angel sedang sibuk di dalam ruangannya, tapi sekretarisnya mengetuk pintu dan berjalan masuk. Si sekretaris menyampaikan laporan dengan suara lembut. Bu Direktur Angel, Direktur Indra Mahardika dari perusahaan Wansa Decoration datang, beliau ingin bertemu dengan Anda. Perusahaan Wansa Decoration? Bukankah itu salah satu dari 12 perusahaan yang bekerja sama melawan perusahaan kita? Untuk apa dia datang mencariku? Angel sedikit mengernyit. Saya tidak tahu. Beliau mengatakan ada hal penting yang ingin dibicarakan dengan Anda. Sekretaris itu pun membungkukkan tubuhnya. Apa mereka mengirimkan utusan untuk mempermalukan kita? Menarik juga, ayo kita temui dia. Angel segera bangkit berdiri dan pergi ke ruang tamu. Ketika bos perusahaan Wansa Decoration itu melihat Angel, dia langsung membungkuk 90 derajat dengan ekspresi yang penuh dengan penyesalan. Awalnya, Angel sudah bersiap untuk menghadapi cibiran Indra. Akan tetapi, sekarang dia sangat terkejut ketika melihat pemandangan ini. Direktur Indra, kamu sedang apa? Angel sedikit mengernyit. Bu Direktur Angel, saya dihasut sebelumnya, jadi saya memutuskan kerjasama dengan perusahaan Anda dengan seenaknya. Sekarang saya sudah menyadarinya dan meminta Bu Direktur Angel untuk memberi kami satu kesempatan lagi untuk kembali menandatangani kerjasama dengan kami. Kami bersedia memberikan ganti rugi yang disebabkan oleh pelanggaran kontrak sebelumnya tanpa kurang sedikit pun kepada perusahaan keluarga Kusuma. Kata-kata Indra sangat tulus, permintaan maaf yang mendalam pun tampak di wajahnya. Angel sedikit mengernyit, dia tidak mengerti apa maksud dan tujuan Indra. Awalnya, pihak Indra yang menghentikan kerjasama, sekarang mereka juga yang memohon pada Angel untuk bekerja sama lagi. Direktur Indra, kerjasama ini bukan sebuah permainan, silakan pergi. Kata Angel dengan nada bicara yang dingin. Angel tidak ingin jatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya, setelah mengalami kerugian di depan orang seperti Indra. Bahkan jika Angel bekerja sama dengan beberapa perusahaan kecil, dia tidak akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang tidak terjamin seperti ini. Indra meminta maaf lagi dan lagi. Setelah itu, dia berbisik. Kalau begitu, apa Bu Direktur Angel bisa menyuruh orang yang bersangkutan untuk tidak menghentikan pinjaman perusahaan kami? Tanpa pinjaman bahan, rantai modal perusahaan kami akan mengalami kesulitan dan kami akan bangkrut. Ketika melihat wajah Indra yang menyedihkan, Angel berpikir sejenak dan kemudian menemukan jawabannya. Tidak heran jika Indra bersedia menurunkan harga dirinya untuk memohon kepada Angel agar bisa bekerja sama kembali. Ternyata mereka mengalami krisis keuangan. Jadi, bank memberhentikan pinjaman untuk perusahaan mereka. Kelihatannya Indra mengira bahwa Angel yang melakukannya. Akan tetapi, Angel tahu dalam hatinya bahwa dia sama sekali tidak melakukan hal ini. Dia juga tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Direktur Indra berpikir terlalu jauh. Grup Kusuma tidak. Di tengah perkataannya, Angel tiba-tiba memikirkan sesuatu. Pada malam di mana Angel pulang dari kediaman Nyonya Besar Kusuma, Valentino mengatakan bahwa dia masih memiliki rencana lainnya. Mereka yang telah menyakiti Angel akan membayar dengan harga yang lebih mahal. Jadi, Angel tidak dapat menahan diri untuk berpikir, mungkinkah Valentino yang melakukan hal ini? Akan tetapi, bagaimana Valentino bisa menjadi begitu hebat sampai dia bisa membuat bank menolak untuk memberikan pinjaman kepada Indra?
Bu Direktur Angel, apa yang Anda katakan? Indra sedikit kebingungan. Ya, aku mengerti masalah ini. Aku akan mempertimbangkannya. Angel berhenti sejenak. Setelah itu dia menjawab dengan santai. Indra mengangguk. Dia tidak henti-hentinya berterima kasih kepada Angel. Tepat ketika Indra pergi dan Angel bersiap untuk meninggalkan ruang tamu, seseorang datang untuk berkunjung lagi. Direktur Hendrik dari perusahaan Karya Construction adalah salah satu dari 12 perusahaan yang datang untuk mengunjungi Angel. Hal pertama yang dilakukan Hendrik ketika bertemu dengan Angel sama persis dengan apa yang dilakukan Indra. Tanpa berbasa-basi, dia langsung membungkuk dan meminta maaf. Angel sangat terkejut. Namun, dia masih menggunakan kata-kata yang sama untuk mengusir Direktur Hendrik. Saat Angel hendak meninggalkan ruang tamu untuk yang kedua kalinya, ada seseorang yang datang lagi. Angel terpaksa duduk kembali. Angel tidak meninggalkan ruang tamu sepanjang pagi hanya untuk melayani orang-orang ini. Semua direktur dari ke-12 perusahaan itu datang untuk meminta maaf kepada Angel. Masalah yang mereka sampaikan juga berkaitan dengan pinjaman ban. Angel yang awalnya ragu berubah jadi terkejut. Sampai pada akhirnya, Angel mati rasa dan kewalahan. Jadi pada akhirnya, Angel meminta manajer umum untuk menangani hal ini. Setelah Angel berkemas dan bersiap untuk pulang, Angel ingin bertanya langsung pada Valentino, bagaimana dia melakukan hal ini. Bank menolak meminjamkan dana untuk 12 perusahaan. Hal itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan uang saja, kan? Bagaimanapun juga, jika bank meminjamkan dana, ada juga bunga yang diperoleh. Siapa yang tidak suka dengan uang? Bank tentu tidak akan menolak kesempatan mendapatkan banyak uang. Akan tetapi, pihak bank bersedia merelakan keuntungan besar dari 12 perusahaan itu demi Valentino. Hal inilah yang membuat Angel terkejut. Di kediaman keluarga Kusuma, Mary menemui Valentino dan berbincang dengannya. Valentino, aku dengar dari bibimu kalau kamu memukul Kiara dan Robert di depan Nyonya Besar. Mary menatap Valentino. Valentino tidak berbohong, dia langsung mengakuinya. Mary merasa sangat terkejut ketika melihat Valentino mengangguk. Valentino benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Dia tidak hanya memiliki kekuatan, tapi juga memiliki keberanian yang begitu besar. Valentino bahkan bisa menahan diri sekalipun Robert memaki dan memarahinya selama 3 tahun ini. Akan tetapi, hari ini Valentino benar-benar menampar anak-anak keluarga Kusuma di depan Nyonya Besar keluarga Kusuma. Hal ini benar-benar membuat Mary terkejut. Valentino menjelaskan dengan santai. Mereka mau memukul Angel, aku tidak tahan dengan hal ini. Mary tertegun sejenak. Ternyata begitu kejadiannya. Demi Angel, Valentino marah dan menjadi begitu nekat. Kemudian, Mary menghela napas lagi dan berkata, sebaiknya kamu jangan berselisih dengan mereka ke depannya. Kalau mereka mengatakan hal-hal buruk kepada Angel lagi, aku tetap akan menampar mereka. Valentino sedikit menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak mendengarkan perkataan Mary. Bab 440 sungguh, aku adalah anggota keluarga Wijaya. Kamu? Kenapa kamu tidak mengerti juga? Ucap Mary dengan kesal. Posisi Kiara di keluarga Kusuma memang tidak sebanding dengan Angel. Tapi kamu harus mengerti, Kiara kelak akan pergi ke kota Kamar untuk menjadi nyonya muda keluarga Wijaya. Meskipun Valentino yang sekarang lebih kuat dari sebelumnya, kalau dibandingkan dengan tuan muda misterius di kota Kamar, Valentino masih belum memenuhi syarat. Ada orang yang sejak lahir sudah menjadi raja, ada pula orang biasa yang tidak dapat mencapai posisi tersebut meski telah berusaha sepanjang hidupnya. Bu, apakah ibu yakin keluarga Wijaya yang tinggal di kota Kamar itu akan menyukai Kiara? Tanya Valentino pada Mary. Bukan aku yang mengatakannya, melainkan keluarga Kusuma. Ibunya Kiara pernah bilang bahwa Kiara sudah lama kenal dengan keluarga Wijaya. Akhir-akhir ini, Kiara bahkan sering berjumpa dengan mereka. Coba katakan, kalau Tuan Muda Wijaya tidak menyukai Kiara, lalu siapa lagi yang dia sukai? Anak perempuan dari keluarga Kusuma yang lain telah menyerah dan masing-masing mencari pasangannya sendiri. Hanya Kiara yang masih lajang karena menunggu Tuan Muda Wijaya. Ibunya Kiara juga bilang Tuan Muda Wijaya sebentar lagi akan menikahi anaknya. Kata Mary sambil menghela napas panjang. Dia merasa keluarga mereka sudah tidak memiliki kesempatan lagi. Angel sudah memiliki suami, sementara Jenny belajar di luar negeri selama 2 tahun. Jadi tidak mungkin Jenny mengenal tuan muda kaya dari kota Kamar itu. Tebakan dia benar, kata Valentino. Maksudnya? Tanya Mary. Apakah ibu juga akan pergi ke acara makan malam keluarga Kusuma akhir bulan nanti? Tanya Valentino. Mary terdiam sejenak, lalu menjawab. Tentu saja. Makan malam keluarga merupakan tradisi, semua anggota keluarga yang berada di kota Neo harus menghadirinya, meski sibuk pun harus tetap datang. Tidak peduli apakah orang itu keluarga utama atau keluarga cabang, dia harus menghadap makam Tuan Besar Kusuma untuk berdoa, lalu makan bersama keluarga besar. Valentino mengangguk, lalu berkata, baiklah. Saat hari itu tiba, ibu akan mengerti segalanya. Mengerti apa? Mary semakin bingung. Aku telah menyiapkan hadiah untuk Angel, dia pasti akan menyukainya. Kata Valentino sambil menyalakan rokok. Hadiah apa? Tanya Mary penasaran. Ibu, aku sudah pulang. Tepat pada saat itu, pintu rumah dibuka. Angel melangkah masuk. Begitu mendengar suara Angel, Valentino buru-buru mematikan rokoknya secepat kilat. Mary hanya bisa menahan tawa, kemudian berdiri dan menjawab sapaan sang anak. Valentino, ikut aku. Setelah melepas sepatu, Angel berjalan ke kamar.
Ibu, apakah tadi aku merokok? Tanya Valentino pada Mary. Tidak, jawab Mary. Kemudian, dia berkata pada Angel. Angel, Valentino sama sekali tidak merokok. Begitu mendengar ini, raut wajah Valentino berubah masam. Mary tertawa, lalu pergi ke kamarnya. Valentino hanya bisa menggelengkan kepala pasrah. Namun, dia merasa Mary telah banyak berubah sekarang. Wanita itu sudah bisa bercanda dengannya. Siap-siap diinterogasi istri, nih. Valentino berdiri, lalu berjalan ke kamar. Di dalam kamar, Angel sedang duduk di tepi tempat tidur sambil menyelangkan kaki. Ekspresi wajahnya terlihat serius. Katakan, siapa kamu sebenarnya? Kata Angel begitu Valentino masuk. Ada apa? Valentino menggaruk-garuk kepala bingung. Setelah bekerja seharian, kamu jadi tidak mengenali suamimu lagi? Valentino, berhenti berpura-pura. Perbuatanmu selama ini bukanlah jenis perbuatan yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Kamu bilang padaku kamu akan menceritakan segalanya di hari ulang tahunku. Tapi aku sudah tidak bisa menunggu lagi. Kamu harus menceritakannya. Hari ini juga. Kata Angel dengan wajah serius. Valentino terdiam sejenak, lalu menjawab. Baiklah. Sebenarnya, aku adalah anggota keluarga Wijaya di kota Kama, tuan muda keluarga utama. Begitu mendengar penjelasan ini, suasana kamar berubah hening. Angel terbelalak. Sementara Valentino menatap Angel dengan tenang. Dia tidak berbohong pada wanita ini. Dia mengatakan yang sebenarnya. Apakah Angel percaya atau tidak, itu urusan Angel. Angel terdiam menatap Valentino selama belasan detik. Setelah itu, dia menghela napas panjang, lalu berkata, Baiklah, kamu menang. Kalau kamu tidak mau menceritakannya, ya sudah. Kamu pasti telah menyuruh Eri untuk mengancam orang-orang itu. Angel, aku benar-benar adalah anggota keluarga Wijaya. Kata Valentino. Valentino sudah mengatakan yang sebenarnya, tapi Angel malah tidak percaya. Aku benar-benar adalah tuan muda keluarga Wijaya. Keluargaku memiliki aset sebesar ratusan triliun. Selama beberapa tahun ini, aku keluar dari rumah untuk belajar mengenai kehidupan. Kata Valentino. Tidak disangka, Angel langsung berdiri membelakangi Valentino lalu merapikan spray, seakan tidak mau mendengar perkataan pria itu. Tentu saja Angel tidak mempercayai perkataan Valentino. Tuan muda atas aset sebesar ratusan triliun, anggota keluarga utama yang keluar untuk belajar mengenai kehidupan. Dimaki-maki dan direndahkan selama 3 tahun adalah belajar mengenai kehidupan. Kisah seperti ini bahkan tidak pernah Angel tonton di televisi. Aku sungguh adalah. Valentino masih ingin meyakinkannya. Iya, aku tahu. Kamu adalah anggota keluarga Wijaya. Keluargamu memiliki aset sebesar ratusan triliun. Mahar sebesar 18 miliar kamu berikan untukku, Nepal Rain Real Estate juga didirikan olehmu. Benar, kata Angel tanpa berpaling. Ya, bagaimana kamu bisa tahu? Tanya Valentino. Angel segera berbalik dan menunjuk-nunjuk sang suami. Valentino, berhenti membual. Malam ini, kamu tidur di lantai. Aku. Valentino segera menahan mulutnya untuk berucap. Dia terpaksa menyudahi topik ini agar bisa tidur di kasur yang empuk. Namun setelah terdiam selama beberapa detik, Valentino berkata, Beberapa hari lagi di acara makan malam keluarga, kamu akan mengetahuinya. Mendengar kata makan malam keluarga, gerakan Angel terhenti. Dia hanya bisa menghela napas. Selama 3 tahun ini, tradisi makan malam keluarga merupakan momen yang paling menyiksa bagi Angel. Setiap kali membawa sang suami, Valentino selalu menjadi bahan ejekan Rubber dan yang lainnya. Sementara Angel tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, kalau tidak membawa Valentino, mereka akan menyindir Valentino tidak menghormati Nyonya Besar Kusuma. Mereka juga akan mengucapkan kata-kata yang jahat dan kasar kepada Angel. Karena itu, makan malam keluarga merupakan momen yang menakutkan bagi Angel. Konflik antara Valentino dengan Rubber dan yang lainnya kini semakin panas. Karena itu, orang-orang ini tidak akan segan bertindak lebih jauh. Valentino, bagaimana kalau kamu tidak usah ikut makan malam keluarga? Kata Angel setelah terdiam beberapa saat. Melihat wajah kusut Angel, Valentino langsung tahu apa yang sedang dipikirkan wanita itu. Karena itu, Valentino menjawab dengan tenang. Tidak, aku akan tetap ikut. Kalau tidak, kamu akan menghadapi sindiran mereka seorang diri. Bagaimanapun juga, aku akan berada di sisimu. Mendengar ini, Angel merasa tersentuh. Yang penting, aku akan menjadikanmu sebagai pemeran utama di keluarga Kusuma. Mana bisa aku tidak hadir untuk mendukungmu? Kata Valentino dengan nada penuh arti. 3 tahun telah berlalu. Sudah saatnya menggunakan hal ini untuk menghilangkan penderitaan Angel.